Selamat siang, saya Komang Permana Ridinata dari Rombel 8. Kali ini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Sosial. Saya akan menjelaskan 3 bagian, yaitu yang pertama adalah penggunaan bahasa Indonesia di media sosial, yang kedua adalah dampak positif media sosial bagi bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah dampak negatif media sosial bagi bahasa Indonesia. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. 4 hal utama yang patut diperhatikan saat membahas media sosial adalah peralihan dari bahasa lisan menjadi bahasa tulisan. Pelaku dan penikmat media sosial ketika sedang berkomunikasi tulisan sering melakukan kegiatan, yaitu yang pertama adalah menyingkat terlalu panjangnya tulisan dan untuk membuatnya agar lebih mudah dan enak dibaca oleh pengguna lain. Pengguna media sosial biasanya menyingkat tulisan mereka. Yang pertama adalah contoh gue atau gue yang berarti aku, dan lu atau kamu, dan malas MLS yang disingkat menjadi yang artinya malas, GK enggak yang berarti tidak, dan lain-lain. Yang kedua adalah adanya sisipan bahasa Inggris. Banyak pengguna media sosial dalam postingan statusnya menggunakan sisipan bahasa Inggris. Contoh, oh kamu sweet banget sih, atau guys holiday yuk. Dan yang ketiga adalah penggunaan emoticon. Pengguna media sosial tidak pernah lupa menambahkan bentuk-bentuk emoticon. Selain lucu, bentuk-bentuk tersebut dapat mengekspresikan tulisan mereka sehingga terlihat lebih hidup. Dan yang keempat adalah memunculkan istilah-istilah baru dalam media sosial. Seringnya melakukan komunikasi, pengguna media sosial pun terkadang membentuk kosakata baru untuk melancarkan komunikasi mereka. Contoh, OOT, out of topic, yang artinya keluar dari topik bahasan. Mager, malas gerak. CMIIW, correct me if I'm wrong, yang artinya koreksi saya jika salah, dan lain-lain. Yang kedua adalah dampak positif sosial media bagi bahasa Indonesia. Media sosial yang paling banyak dinikmati saat ini adalah Facebook, Twitter, dan Instagram, yang memiliki beragam pengguna dari anak-anak hingga parubaya. Kemudahan berekspresi dan berkreasi membuat masyarakat sangat menggemari 3 media sosial ini. Syarif Yunus dalam artikelnya Bahasa Indonesia di Dunia Maya, Ancaman atau Peluang, menyebutkan bahwa dengan adanya media sosial ini dapat memberi peluang kepada bahasa Indonesia untuk semakin menegaskan posisinya sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Menurut Sunario, tanpa adanya bahasa termasuk bahasa Indonesia, IPTEK tidak dapat tumbuh dan berkembang. Dan dengan adanya teknologi sekarang ini, perkembangan bahasa Indonesia mengalami kemajuan yang cukup besar. Hal tersebut karena adanya perkembangan teknologi yang kian hari kian canggih, sehingga menimbulkan akulturasi dan pengaruh terhadap perkembangan kosakata bahasa Indonesia. Dampak negatif sosial media bagi bahasa Indonesia. Menurut Febri dalam artikelnya yang berjudul Dampak Teknologi dalam Perkembangan Bahasa Indonesia, menyebutkan bahwa media sosial selain memberi pengaruh positif juga memberi pengaruh negatif, antara lain menyebarkan bahasa gaul sehingga menjadi santapan sehari-hari dan menjadi hal yang lumrah bila menggunakan bahasa gaul. Hal ini menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia, juga membuat anak-anak pengguna media sosial yang masih di bawah umur tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam informasi formal. Penggunaan bahasa Indonesia English yang membuat bahasa Indonesia semakin terpinggirkan karena masyarakat lebih bangga menggunakan bahasa Inggris. Penggunaan bahasa Indonesia yang menyimpang dari kaidah, baik itu dapat dilihat dari penggunaan singkatan-singkatan. Saran: penyimpangan-penyimpangan bahasa yang terjadi di dunia maya melalui media sosial sangat sulit untuk diatasi. Selain karena akan membendung kekreativitasan masyarakat pengguna, mempersempit kebebasan mengemukakan pendapat, juga dapat memberi batasan komunikasi terhadap penggunanya. Oleh karena itu, saya memberi saran bahwa bahasa-bahasa yang kita dapatkan melalui media sosial sebaiknya hanya digunakan di situasi-situasi informal saja. Sedangkan dalam situasi formal, gunakanlah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah tata bahasa baku Indonesia. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya ucapkan maaf. Terima kasih.